yang kemudian kita lanjutkan dengan takwaan kita kepada Allah ini menjadi sebuah tantangan yang harus kemudian kita upayakan bagaimana agar Islam ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kafasen yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kafasen yang dirahmati Allah SWT, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah SWT adalah keseriusan kita di dalam berupaya untuk menjalankan apa yang Allah telah perintahkan dan menjauhi segala hal yang telah larangkan kepada kita. Dan ini adalah buah dari puasa yang insya Allah sudah beberapa hari ini kita jalankan. Dan tentu ini harus kita jaga sampai nanti akhir Ramadan, bahkan di bulan-bulan selepas Ramadan. Tetapi kemudian ketika kita menyaksikan dan melihat realitas yang saat ini terjadi dan menimpa di tengah-tengah umat kita, di mana umat Islam saat ini, baik yang ada di negeri ini, bahkan di negeri-negeri yang lain, dalam kondisi yang tidak baik-baik. Mereka hidup dalam suasana yang jauh dari nilai Islam. Mereka hidup dalam kungkungan, dalam dominasi pemikiran, politik, ekonomi, sosial, yang semuanya tidak dibangun, dilandaskan kepada syariat Islam. Oleh karena itu, sebenarnya keimanan kita kepada Allah, yang kemudian kita lanjutkan dengan takwaan kita kepada Allah ini menjadi sebuah tantangan yang harus kemudian kita upayakan bagaimana agar Islam ini benar-benar hadir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kaum muslimin saat ini, baik yang ada di negeri ini maupun di negeri yang lain. Karena realitas saat umat Islam saat ini kita rasakan penderitaan saudara kita di Palestina yang sudah berjalan lebih dari puluhan tahun semenjak lepas dan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, kemudian berdirinya negara Israel di tahun 1948 hingga hari ini. Mereka dalam suasana yang mencekam, dalam ancaman agresi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Belum lagi saudara kita di tempat yang lain. Ada di Tajikistan, di Uzbekistan, di Patani, termasuk di negeri ini. Oleh karena itu, salah satu yang kemudian memang Allah inginkan kepada kita, orang-orang yang beriman, kepada kita pribadi-pribadi muslim adalah agar kita bisa menjadi penolong agama Allah SWT. Dan Allah ditegaskan di dalam Quran surah Al-Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, in tansurullah, tolonglah Allah. Imam Ar-Razi ketika menafsirkan in tansurullah adalah tolonglah agama Allah. Yang sabit aqdamakum, nanti Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Artinya di sini ada perintah Allah kepada kita sebagai orang beriman, yakni in tansurullah, menolong Allah, artinya menolong agama Allah. Apa itu menolong agama Allah? Menolong agama Allah itu adalah dengan
melaksanakan, menjalankan, dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kemudian mendukung perjuangan penegakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya agama Allah ini akan tegak dan hadir di bumi ini, di negeri ini, dan di negeri kaum muslimin lain tatkala syariat Allah itu hadir dalam setiap urusan, setiap masalah, setiap kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin. Inilah yang hari ini tidak ada. Di mana umat Islam jauh mengabaikan dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyuruh kepada kita orang beriman, selain di bulan puasa ini menyuruh kita berpuasa agar kita bertakwa, maka seruan Allah kepada orang beriman terhadap agamanya adalah intang surullah, menolong agama Allah, yakni berjuang menegakkan agamanya Allah, menegakkan syariat Allah, dan mendukung perjuangan untuk menegakkan hukum-hukum Allah, yang itu tidak lain adalah sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah juga mencatat bagaimana kesungguhan, keseriusan Rasulullah SAW di dalam menolong setiap bentuk penistaan, setiap bentuk pelecehan, setiap bentuk pelanggaran dari syariat Allah SWT. Kita bisa baca dalam sirah Nabi bagaimana sikap beliau ketika ada seorang muslimah yang dilecehkan oleh Bani Qainuqa. Maka kemudian beliau mengusir mereka, memerangi mereka dari Madinah. Kita bisa saksikan bagaimana Khalifah Mu'tasim Billah ketika menerima panggilan dari seorang muslimah yang dilecehkan oleh seorang tentara Romawi di Amuriyah dengan mengirimkan pasukan. Pun demikian kita bisa saksikan sejarah di kemudian hari bagaimana Sultan Abdul Hamid II. Kita mendengar ada pementasan drama yang di situ berisi penghinaan kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan oleh sekelompok orang di Perancis. Maka beliau memberikan ultimatum untuk menghentikan itu, atau kalau juga tidak akan mengumumkan perang jihad akbar kepada Perancis. Inilah contoh-contoh generasi sebelum kita yang mendedikasikan segala hal yang dimilikinya, hidupnya, umurnya, kekuasaannya, hanya semata-mata untuk menolong agama Allah, menolong syariat Allah, dan menolong orang-orang muslim yang memang dalam kondisi yang tertindas dan terzalimi. Pemirsa Kafa Channel dirahmati Allah, kondisi itulah yang memang saat ini tidak ada. Makanya di malam menjelang puasa di esok hari, di momen bulan yang mulia ini, Al-Fakir menyuruh kepada diri Al-Fakir sendiri juga kepada pemirsa sekalian, marilah kita menjadi bagian orang-orang yang menolong agama Allah, yang dengan itu insya Allah Allah akan mengokohkan, akan meninggikan kedudukan kita baik di dunia dan di akhirat sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita yang meniti jalan, yang mengambil jalan dengan senantiasa menolong agama Allah dalam setiap kondisi dan keadaan yang bagaimanapun. Demikian, selamat menjalankan ibadah puasa untuk esok harinya. Semoga Allah menerima puasa kita yang telah kita kerjakan maupun puasa yang akan kita lakukan di beberapa hari ke depan di bulan Ramadan di tahun ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.